Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Rejime dengan saya sang narator yang akan membahas komik-komik menarik di channel ini. Dan di video kali ini, kita akan membahas 5 komik manga isekai reinkarnasi dengan MC bocil kematian yang overpower part kedua. Sebelum kita mulai pembahasannya, aku mau kalian untuk dukung channel ini dengan cara tekan subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi pembahasan komik terbaru dari channel ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, jadi kita langsung aja simak video pembahasannya. Fugusoku to Bakani Saremashita. Cerita dibuka dengan seorang pemuda yang akan pergi berangkat ke sekolah. Tiba-tiba muncul retakan dimensi dan ia pun ikut terhisap masuk ke dalam retakan tersebut. Muncul di sebuah tempat yang tidak ia kenali. Pemuda tersebut adalah MC kita yang bernama Shirasaki Reito. Kini Reito sedang dihadapkan oleh sang dewi yang bernama Iris. Karena Reito terbawa oleh retakan, jadi Reito sekarang bisa dianggap telah tiada dan tidak dapat kembali ke dunianya semula. Untuk itu, sang dewi akan menghidupkan Reito kembali ke dunia yang berbeda yang disebut dengan dunia fantasi. Dunia yang sangat berbeda dengan bumi. Dewi itu juga bilang tubuh Reito akan berubah kecuali ingatannya yang akan tetap utuh seperti sekarang. Dan setelah itu Reito pun pingsan, terbangun dalam wujud bayi dan keadaan yang sangat buruk, yang dimana Reito dihempaskan oleh ayahnya. Akan tetapi ia berhasil diselamatkan oleh ibunya. Karena masalah tersebut, kini Reito dan ibunya diusir keluar istana oleh sang ayah. Rupanya ayah Reito adalah seorang raja di tempat itu atau sebagai penguasa wilayah di tempat itu. Akan tetapi, ia tidak mau mengakui Reito sebagai anaknya. Karena Reito itu memiliki job yang paling lemah, yaitu sebagai support magician atau sebagai support penyihir, yang dimana skill tersebut tidak dapat membantunya untuk bertarung. Kini Reito dan ibunya pindah di sebuah tempat yang telah disediakan oleh sang raja. Mereka disambut oleh para pelayan yang sebenarnya ditugaskan untuk mengawasi Reito dan ibunya agar tidak pergi kemana-mana. Walau mendapatkan job yang rendah, akan tetapi Reito terus dibantu oleh sang dewi untuk meningkatkan skillnya. Karena Iris tidak tahu masa depan Reito, jadi dia memutuskan untuk membimbingnya. Sambil menjalani kehidupan yang normal, kini Reito pun diasuh oleh sang maid di tempat itu. Semakin lama kini Reito pun tumbuh menjadi seorang bocah. Ketertarikan Reito tentang mempelajari sihir rupanya sangat ditentang oleh orang-orang. Walau begitu, ia bisa mempelajari sihir berkat Iris yang membimbingnya. Sampai di mana suatu hari Reito menemukan sebuah buku berwarna hitam. Dan bukan hanya ada satu buku saja, melainkan satu rak buku berwarna hitam yang akan membongkar semua kenyataan pahit di rumah itu. Kini bisakah Reito mengetahui rencana buruk pengasuhnya yang merupakan seorang asasin yang ditugaskan untuk membunuhnya? Skill Reito sendiri akan semakin berkembang berkat sang dewi. Jadi pastinya bakalan sangat overpower. Sakyo Mangaka wa Oekaki Skill de Isekai Musou Suru menceritakan kisah seorang pemuda pembuat komik manga yang bernama Kamishiro yang berhasil mencapai kesuksesan dalam dunia komik dan merupakan orang yang populer sebagai mangaka. Walau begitu, Kamishiro adalah orang yang berpikir egois yang membuat dia tidak memiliki orang yang dekat di sekitarnya. Karena pemikiran egoisnya, dia selalu menganggap dirinya yang paling benar, sampai di mana Kamishiro terkena suatu penyakit polistemia vera, atau yang bisa kita sebut dengan kanker darah merah, yang menyebabkan darah tersumbat dan dapat menimbulkan kematian. Setelah mendengar hal itu, Kamishiro sangat putus asa akan dirinya, karena ia diberitahu waktu hidupnya kurang lebih hanya 10 tahun lagi. Akhirnya ia tersadar karena sikapnya Kamishiro tidak memiliki seorang yang bersedih untuk dirinya dan hanya bisa berputus asa akan kondisinya saat ini.
Dan karena ia sibuk dengan ketenarannya, ia juga kehilangan keluarga bahagianya, tidak seperti saat ia masih dulu. Kini ibunya yang sekarang menjadi seorang pemabuk tampaknya tidak khawatir akan kondisi Kamihiro yang sekarang, dan malah lebih mementingkan uang daripada anaknya sendiri. Hal itu semakin membuatnya putus asa, dan kemudian Kamihiro melaju dengan kecepatan yang tinggi dan hampir menabrak seorang anak dan ibunya. Karena terkejut, Kamihiro banting setir agar tidak menabrak mereka berdua, dan alhasil, kini Kamihiro sudah tewas akibat kecelakaan tersebut. Dan sekarang ia berada di suatu tempat dan mengingat kembali masa kecil bahagia dengan keluarganya. Berpikir kematian adalah tempat yang damai baginya, kini muncul sebuah notif yang menyatakan bahwa masa hidup Kamihiro sudah berakhir. Dan sekarang ia diminta untuk memilih ibunya yang sekarang. Karena Kamihiro akan terakhir kembali di dunia yang berbeda. Dan agar Kamihiro tidak salah memilih orang tua seperti sebelumnya. Kamihiro yang sekarang adalah orang yang membenci kesuksesan dari apapun. Akhirnya kini ia menemukan sosok ibu yang dicarinya. Walau kehidupan ibu yang ia pilih tersebut biasa saja, akan tetapi Ahiro hanya ingin hidup normal dengan keluarganya, dan kini ia memilih sosok ibu tersebut. Dan kini Kamihiro terakhir sebagai seorang anak yang bernama Akira, anak dari seorang pahlawan, yang nantinya ia memiliki kekuatan paling kuat dengan skill drawing yang dapat membuat segala hal dengan imajinasinya. Dan dengan skill drawing tersebut, ia dapat merealisasikan apa yang ia gambar di dalam sebuah kertas atau yang kita sebut dengan scroll. Kini bisakah Akira menjalani kehidupan normal bersama keluarga bahagianya saat ini? Cerita ini dipenuhi dengan misteri dan juga keseruan dalam ceritanya. Aku yakin kalian pasti akan suka dengan cerita yang satu ini. Soki Skilga Benri Sugite. Di awal cerita kita sudah dipertemukan oleh sang dewa yang bernama Samadhi yang sedang meminta maaf kepada seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah MC kita kali ini yang bernama Shinomiya. Ia mengalami kecelakaan karena ditabrak truk hingga dia berakhir tewas. Samadhi menjelaskan bahwa ada satu pilar dewa yang melanggar tugasnya dan memainkan takdir Shinomiya dengan seenaknya, yang membuat nasib Shinomiya selalu berakhir sial dari dulu sampai ia meninggal seperti sekarang. Bahkan sampai ia meninggal pun ia masih saja diincar oleh sang pilar. Dan hingga kini para dewa sedang berusaha memburu pilar dewa yang sudah memainkan takdir Shinomiya. Dan karena Shinomiya tidak dapat dikembalikan lagi ke dunia asalnya, jadi Samadhi memutuskan untuk menghidupkannya kembali ke dunia isekai atau dunia yang berbeda. Kini Shinomiya harus memilih 3 skill yang tersedia dari list dewa yang akan berguna untuknya bertahan hidup di dunia yang baru. Karena list tersebut sangat banyak, jadi sang dewa pun menunggunya. Setelah menunggu cukup lama, Shinomiya akhirnya memilih skill yang ia inginkan. Walau begitu, ternyata dapat peruntukan keseimbangan di dunia isekai. Oleh sebab itu, Samadhi memutuskan limit untuk skillnya. Dan setelah itu, Shinomiya pun direinkarnasikan. Tersadar di tempat yang aneh, kini Shinomiya berubah wujud sepenuhnya menjadi seorang bocah, yang seharusnya ia berubah menjadi seorang bayi. Akan tetapi ia terkena time skip oleh pilar dewa, yang seharusnya Shinomiya sekarang masih berwujud seorang bayi dan malah menjadi seorang bocah kumuh, yang dimana sepertinya ada cerita yang terlewat. Rupanya karena campur tangan sang pilar dewa, kini Shinomiya mengalami hal sial kembali. Dan ingatan selama 10 tahun sebelumnya menghilang begitu saja, dan ia tidak dapat menemukan jati diri dia yang dahulu. Kini Shinomiya merubah namanya menjadi Lars dan memutuskan untuk ke guild untuk mendaftar menjadi petualang. Dengan kekuatannya yang sekarang, Lars bisa berkembang menjadi orang yang kuat, dan bahkan ia akan dibantu oleh resepsionis yang akan mengadopsi Lars sebagai anaknya. Bagaimanakah cerita petualangan ke depan dari komik ini? Masih banyak hal yang belum terungkap secara lengkap yang pastinya bakalan seru bagi kalian yang pencinta komik misteri.
Komik ini bisa dibilang ceritanya yang seimbang dan sangat friendly yang membuat kita nyaman untuk membacanya. Funkara no Saikyo Otoko. Cerita berawal dari kehidupan sial MC kita yang telah berakhir, atau kesialan di kehidupan MC yang telah berakhir. Dan entah bagaimana ia telah berada di suatu tempat yang tidak ia kenali dan telah ditunggu oleh seseorang yang mengaku sebagai pemandu di tempat tersebut. Bisa dibilang sang pemandu di antara kehidupan kematian. Sang pemandu tersebut mengatakan bahwa kehidupan MC kita ini telah diterpa oleh kemalangan yang sangat buruk, yang dimana ia mati dengan keadaan tertimpa tiang besi yang sedang dibangun. Karena hal tersebut, ia akan direinkarnasikan dan MC kita akan mendapatkan sebuah keuntungan sebagai ganti kesialannya di dunia sebelumnya. Dan sebagai hadiah tersebut, sang pemandu akan memberikannya sebuah skill mata penaksir kepada sang MC yang dapat memperlihatkan status dan skill lawan yang ia lihat. Dan dimulailah undian tersebut. Keluar sebuah bola emas di dalam undian, yang biasanya bola emas dilambangkan sebagai sebuah keberuntungan. Sebelum sang MC meminta penjelasan kepada sang pemandu, ia langsung direinkarnasikan dan berharap kehidupannya di dunia tersebut bahagia. Tersadar MC kita berubah menjadi seorang bayi yang bernama CX. Dan sepertinya keluarga CX merupakan seorang bangsawan yang ramah dan memiliki banyak anggota keluarga yang menyayanginya, terutama kakak-kakaknya yang akan melindungi CX selalu. Kini CX harus berjuang menyembunyikan skillnya karena ia mendapatkan skill yang sangat kuat, yang dimana jika ia ketahuan memiliki salah satu skill pertengahan, ia akan dipisahkan dari keluarganya untuk dilatih di usianya yang masih kecil. Untuk itu, Sek harus menggunakan skill point yang ia punya untuk menyembunyikan seluruh skill yang kuat dan yang akan menjadi ancaman bagi dirinya. Kini kehidupan Sek lebih baik dari sebelumnya. Bisakah dia menghadapi seluruh masalah yang akan datang nantinya? Komik ini sendiri memiliki cerita yang cukup unik yang pastinya bisa kalian rasakan sendiri perjalanannya dan bisa kalian bedakan sendiri dari komik yang lain. Rokusai no Kenza wa Hikage no Michi wo Ayumitai. Cerita dimulai diawali dengan pertarungan antara Raja Iblis dengan Sage terkuat atau sang penyihir terkuat yang bisa menghabisi Raja Iblis dengan sekali serangan. Dan serangan yang dia gunakan kali ini menjadikan Raja Iblis sebagai tumbal untuknya berinkarnasi ke masa yang akan datang. Sekarang kita diperlihatkan sang Sage atau MC kita yang lahir sebagai orang yang berbeda yang bernama Eddie. Sekarang ia merupakan seorang putra bungsu dan sekaligus pangeran di keluarga Radcliffe. Kini Eddie mempunyai tujuan untuk hidup tenang dengan keluarganya dan menggunakan sihir untuk dirinya sendiri. Dan karena efek dari reinkarnasi sebelumnya, Eddie harus mengulangi status kekuatannya dari awal kembali. Tapi ia memiliki bonus level sihir yang sangat luar biasa yang bisa dipakainya untuk langsung memperkuat dirinya. Berbekal pengetahuan dari kehidupan sebelumnya, kini dia akan hidup terus menjadi Sage terkuat dalam bentuk bocah overpower yang bernama Eddie. Keberlanjutan ceritanya akan semakin menarik karena Eddie akan mengendalikan orang-orang dari belakang layar dan nanti akan timbul banyak masalah yang harus dihadapinya. Oke, jadi itu dia 5 komik manga isekai reinkarnasi dengan MC bocil kematian yang overpower part kedua. Komiknya sendiri masih update terus dan juga sengaja tidak saya beritahu semua secara mendetail agar kalian bisa membacanya sendiri tanpa takut kena spoiler dari channel ini. Jika kalian punya rekomendasi komik manga, silahkan chat di kolom komentar dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan terbaru dari channel ini. Oke, semangat puasanya dan tunggu video selanjutnya. Bye bye.